Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri Abdul Halim, yang kedua Andika Ramadan, yang ketiga Catherine Dwi, yang keempat Elma Nur, yang kelima Syafa Halisa, dan yang terakhir Zalfa Atikasari. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait strategi kerjasama dan kemitraan strategi global dalam mata kuliah pemasaran global. Baik, kita langsung saja ke penjelasan dari materi tersebut. Pertama-tama kita akan membahas materi terkait apa itu kemitraan strategi global. Kemitraan strategi global ini mengacu pada hubungan antar perusahaan yang bersama-sama mengejar tujuan yang sama, yang berarti ada dua perusahaan atau lebih yang bekerja sama atau bermitra dalam lingkup global untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Roland Smith mengemukakan alasan yang jelas mengapa sebuah perusahaan akan memasuki GSP atau Global Strategic Partnership. GSP adalah salah satu cara yang paling cepat dan paling murah untuk mengembangkan strategi global. GSP mempunyai beberapa kelemahan. Masing-masing mitra harus bersedia mengorbankan sebagian kendali, dan terdapat risiko potensial yang berkaitan dengan menguatnya pesaing dari negara lain. Walaupun ada kekurangan ini, GSP memiliki daya tarik karena beberapa alasan. Yang pertama, biaya pengembangan produk yang tinggi mungkin memaksa sebuah perusahaan mencari mitra. Yang kedua, persyaratan teknologi dari banyak produk kontemporer berarti mungkin perusahaan tidak memiliki keterampilan modal atau kepakaran untuk mengerjakannya sendiri. Yang ketiga, kemitraan mungkin cara terbaik untuk mengamankan akses pada dasar nasional dan wilayah. Yang terakhir, kemitraan menyediakan peluang penting untuk belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan 6 atribut kemitraan strategis. Yang pertama ada kerjasama perusahaan mengembangkan strategi jangka panjang. Tujuannya mencapai kepemimpinan dunia dengan mengusahakan biaya paling rendah. Diferensiasi atau kombinasi dari keduanya menciptakan pemosisian berdasarkan variasi. Yang kedua ada hubungan kerjasama bersifat timbal balik, yaitu setiap mitra memiliki keahlian spesifik yang akan dibagikan pada mitra yang lain. Yang ketiga ada visi dan usaha mitra benar-benar global, yaitu jauh melampaui batas negara dan wilayah sendiri ke bagian dunia lain. Yang keempat ada hubungan ini diatur dengan garis horizontal bukan vertikal, yaitu diperlukan transfer lateral berkelanjutan dari sumber daya antara mitra. Berbagai teknologi dan memadukan sumber daya dianggap satu noria. Yang kelima, bekerja sama menciptakan nilai unik bagi pelanggan dari mitra di hilir dalam rantai nilai dengan memahami kekuatan inti kedua belah pihak. Dan yang terakhir, jika bersaing dalam pasar yang tidak termasuk dalam kemitraan, para peserta mempertahankan nasional dan ideologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh hubungan strategis. Contoh dari hubungan strategis adalah universitas yang melakukan kontrak dengan perusahaan jasa kepariwisataan untuk memberikan jasa manajemen bagi layanan penginapan dan makanan di sebuah pusat pelatihan. Perusahaan kepariwisataan ini memberikan layanan superior sebagai perbandingan terhadap apa yang dilakukan universitas itu sendiri, karena memampukan universitas itu untuk menjadi pesaing yang lebih efektif di pasaran. Hubungan ini strategis karena memampukan perusahaan untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 6 hubungan strategis. Yang pertama ada dari misi. GSP yang sukses dapat menciptakan situasi yang menang dengan mengejar tujuan dasar dan keunggulan semua pihak. Di mana GSP ini merupakan Global Strategic Partnership, yaitu cara mengembangkan strategi global. Yang kedua ada dari strategi. Strategi dalam perusahaan yang mendirikan GSP ini
digunakan untuk menghindari konflik. Yang ketiga, ada dari pengaturan diskusi dan konsensus. Pengaturan diskusi dan konsensus ini harus merupakan suatu norma yang dimana semua mitra ini harus dipandang mempunyai kedudukan yang sama. Yang keempat, ada dari budaya. Budaya ini dapat dilihat dari kepribadian orang-orang yang terlibat penting untuk keberhasilan dan mengembangkan nilai-nilai perusahaan bersama. Yang kelima, ada dari organisasi. Organisasi ini dapat dilihat dari struktur DAU-nya untuk rancangan inovatif yang mungkin diperlukan untuk meniadakan kompleksitas manajemen multinegara. Dan yang terakhir, ada dari manajemen. Manajemen ini terlebih dahulu masalah yang mempunyai potensi itu dapat menimbulkan perpecahan. Jadi, manajemen ini dapat ditentukan dengan jelas untuk kesepakatan garis wewenang yang akan menghasilkan komitmen oleh semua mitra. Saya akan menjelaskan 4 prinsip mitra kerjasama. Yang pertama, kerjasama mitra masih merupakan persaingan dalam bentuk yang berbeda, di mana prinsip ini merupakan prinsip kesamaan. Jadi, dalam mitra kerjasama ini sama-sama mempunyai persaingan dalam bentuk yang berbeda. Dan yang kedua, keselarasan ini bukan ukuran sukses yang paling penting, karena prinsip ini merupakan prinsip kebersamaan, di mana niat untuk kerjasamanya ini harus gotong royong, tidak saling menyalahkan jika ada suatu hal, dan kerjasama ini saling menguntungkan. Yang ketiga, semua karyawan, insinyur, manajer harus memahami di mana kerjasama ini berakhir dan kompromi persaingan itu dimulai. Yang dimana prinsip ini merupakan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini masing-masing pihak memiliki tugas yang seimbang. Yang terakhir ada dari belajar dari mitra. Belajar dari mitra ini merupakan prinsip keadilan. Jadi belajar dari keadilan dan keterbukaan. Kedua belah pihak ini yang bermitra harus saling terbuka dalam melaksanakan programnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan aliansi dengan pesaing dari Asia. Contohnya adalah salah satunya perusahaan barat. Perusahaan barat ini mungkin pernah mengalami masa rugi dalam GSP dengan pesaing dari Asia, terutama bila keterampilan manufaktur pesaing ini merupakan kualitas, karena manufaktur ini merupakan pengembangan produk, yang dimana sukses produk baru ini membutuhkan kualitas pabrikan yang tinggi dan biaya pabrikan yang rendah. Untuk pengetahuan pabrikan yang baru ini dapat melalui aliansi strategis, di mana aliansi strategis ini dapat membantu perusahaan untuk mencapai cita-cita pabrik tersebut. Dan selanjutnya, untuk bidang kedua ini, dalam perusahaan harus diperhatikan keseimbangan antara mitra. Masing-masing harus memberikan kontribusi pada aliansi, dan masing-masing ini harus tergantung pada pihak yang lain, sejauh yang membenarkan partisipasi dalam aliansi. Mitra yang paling menarik dalam jangka pendek adalah sebuah perusahaan yang sudah mantap dan kompeten dalam bisnis dengan kebutuhan untuk menguasai beberapa keterampilan teknik yang baru. Jadi kesimpulannya ini adalah aliansi dengan pesaing dari Asia ini merupakan keseimbangan antara mitra yang dimana keduanya ini harus saling memberikan kontribusi pada aliansinya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kasus kemitraan. Yang pertama itu ada CFM Internasional atau GE atau Snecma, suatu kesuksesan. Commercial Van Moller atau CFM Internasional, kemitraan antara divisi mesin jet GE dan Snecma, perusahaan ruang angkasa milik pemerintah Prancis, seringkali disebut sebagai contoh GSP yang berhasil. GE termotivasi sebagian karena keinginan untuk memperoleh akses ke pasar Eropa, sehingga perusahaan ini dapat menjual mesin kepada Airbus Industri. Di samping itu, biaya pengembangan sebesar $800 juta jauh melampaui angka yang resikonya dapat ditanggung sendiri oleh GE. Kalau GE memusatkan pada rancangan sistem dan pekerjaan berteknologi tinggi, perusahaan Prancis akan menangani kipas, mesin pendorong, dan komponen yang lain.
Kemitraan ini menghasilkan pengembangan mesin baru yang amat sukses sehingga sampai dewasa ini menghasilkan beberapa puluh miliar dolar dalam penjualan kepada 125 pelanggan. Yang kedua ada AT&T atau Olivetti, suatu kegagalan. Kemitraan di pertengahan tahun 1980-an antara AT&T dan Olivetti dari Italia muncul sebagai pemenang. Misi bersama adalah menangkap sebagian besar pangsa dari pasar global untuk pemrosesan informasi dan komunikasi. Olivetti tampaknya mempunyai kedudukan yang bagus dalam pasar peralatan kantor di Eropa. Eksekutif AT&T yang perusahaannya baru saja harus mengurangi investasi unit telepon wilayah mengarahkan pandangannya ke Eropa sebagai titik awal untuk strategi pertumbuhan di luar negeri. Sayangnya, visi tadi tidak lebih dari sekedar harapan. Olivetti tidak mempunyai kekuatan dalam pasar komputer dan Olivetti tidak berpengalaman atau mempunyai kemampuan dalam peralatan komunikasi. Ketegangan terasa meninggi ketika penjualan tidak mencapai tingkat yang diharapkan. Dan yang terakhir ada Boeing atau Jepang, suatu kontroversi. GSP telah menjadi sasaran dari kritik dalam beberapa kalangan. Kritik itu memperingatkan bahwa karyawan dari sebuah perusahaan yang menjadi tergantung pada pemasok luar untuk komponen yang amat penting akan kehilangan keahlian dan mengalami erosi pengalaman akan keterampilan rekayasa mereka. Kritik seperti itu sering diarahkan pada GSP yang melibatkan perusahaan Amerika Serikat dan Jepang. Misalnya, aliansi yang diusulkan antara Boeing dan konsorsium Jepang untuk membuat pesawat terbang baru yang efisien dalam bahan bakar model 7G7 menimbulkan banyak kontroversi. Kemitraan internasional di negara berkembang. Eropa Timur, mantan Uni Soviet, Asia, India, dan Meksiko menawarkan peluang menarik bagi perusahaan yang ingin masuk pasar raksasa dan sebagian besar belum dimanfaatkan. Suatu alternatif strategis yang sudah jelas untuk memasuki pasar-pasar ini adalah aliansi strategik. Seperti usaha patungan awal antara perusahaan Amerika dan perusahaan Jepang, mitra potensi akan menukarkan akses pasar dengan kepakaran dan pertanyaan apakah aliansi merupakan cara terbaik untuk memperoleh akses pasar harus dievaluasi secara hati-hati. Kemudian, di sini ada strategi kerjasama di Jepang, yaitu ada kayak Keiretsu. Jadi Keiretsu di Jepang ini merupakan kategori spesial dari strategi bekerja sama. Suatu Keiretsu adalah aliansi antar bisnis atau kelompok perusahaan yang dalam kata-kata salah seorang pengamat, yaitu menggambarkan kelompok yang berjuang dengan bisnis keluarga bersatu untuk berebut pangsa pasar. Keiretsu ada dalam spektrum pasar yang luas, termasuk pasar modal, pasar barang-barang primer, dan pasar suku cadang. Hubungan Keiretsu seringkali diperteguh dengan kepemilikan bank dari blok besar saham di samping kepemilikan silang dari saham antara sebuah perusahaan dan pembelinya dan pemasok non-keuangan. Tipe Keiretsu manufaktur yang lain di luar 6 besar terdiri dari aliansi hierarki vertikal antara perusahaan perakit dan pemasok serta pembuat komponen. Operasi dan sistem antar kelompok terintegrasi dengan erat dengan pemasok mendapat kontrak jangka panjang. Toyota misalnya mempunyai jaringan sekitar 175 pemasok primer dan 4.000 pemasok sekunder. Salah satu pemasok adalah Koito. Toyota memiliki kira-kira 1/5 saham Koito dan membeli kira-kira separuh hasil produksinya. Keiretsu Manufaktur menunjukkan manfaat yang dapat dihasilkan dari keseimbangan optimal dari pemasok dan kekuatan pembeli. Karena Toyota membeli komponen tertentu dari beberapa pemasok disiplin yang diterapkan ke jaringan itu, demikian juga karena pemasok Toyota tidak bekerja hanya untuk Toyota, mereka mempunyai insentif bersikap fleksibel dan dapat menyesuaikan. Selanjutnya ada pengaruh Keiretsu pada bisnis non-Jepang. Clay Prestowitz memberikan contoh untuk menunjukkan bagaimana hubungan Keiretsu yang mempunyai dampak potensial pada bisnis Amerika Serikat. Prestowitz menguraikan sikap orang Jepang terhadap praktek bisnis. Sikap itu adalah sikap saling terkait. Maksudnya adalah dengan pandangan jangka panjang orang Jepang.
Hal ini membuat mereka dapat memahami kejutan dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Perusahaan asing mempunyai banyak alasan untuk mewaspadai Keirestu di luar pasar Jepang. Hubungan Keirestu melintasi Pasifik dan langsung mempengaruhi pasar luar negeri. Menurut data tahun 1991 yang dikumpulkan oleh Dotwell Marketing Consultant di California, Keirestu memiliki separuh fasilitas pabrik berafiliasi dengan Jepang. Lebih dari aliansi strategis sederhana yang kita ketahui itu adalah bentuk tersebut merupakan superrealisasi di antara raksa global dengan penghasilan yang tinggi. Mereka mampu memberikan banyak uang dari sumbernya. Perspektif lain mengenai masa depan dari strategi bekerja sama untuk meramaikan munculnya virtual corporation. Pada tingkat global, virtual corporation dapat menggabungkan kompetensi kembar yaitu efektivitas biaya dan kecepatan dalam memberi tanggapan. Baik, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan terkait strategi kerjasama dan kemitraan strategi global. Jika dari teman-teman yang mau bertanya terkait materi ini, boleh bertanya di forum diskusi yang sudah disediakan di e-learning. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.